Kali ini, Mahkamah Agung benar-benar bermain cukup besar. Qin Yichen hanya mencibir setelah mendengar aturan omong kosong ini. Untuk menghindari bawahannya hanya datang untuk membuat angka, dia bahkan menggunakan metode ini, hanya untuk memaksa pengikutnya untuk mengambil tindakan. Di bawah tata letak Mahkamah Agung, kehilangan semua kepercayaan diri. Tapi apakah itu benar-benar sederhana? Saya khawatir penindasan Mahkamah Agung kali ini tidak akan berakhir di sini. Qin Yichen melirik anak laki-laki di pelipisnya, tetapi dia tidak perlu khawatir. Orang-orang ini baru memasuki kuil penguasa cahaya selama 5 tahun, dan mereka bahkan belum lupa cara memasak. Yang utama adalah melihat bagaimana kinerja mereka dan apakah mereka cukup kuat untuk menahan dampak dari orang-orang ini. Tetapi berbicara tentang itu, Qin Yichen masih tidak tahu campur tangan. Selama sore ini, Qin Yichen bisa dikatakan telah menghancurkan segenggam wall di dunia ini. Bagaimana mungkin ruang yang didirikan oleh Mahkamah Agung begitu sederhana, termasuk pohon-pohon ini, yang semuanya langka dan luar biasa. Qin Yichen memilih ribuan yang berkualitas baik, dan juga menjelajahi beberapa ramuan obat di sepanjang jalan. Jadi dia memilih untuk datang kembali untuk berpartisipasi dalam makan malam ini. Qin Yichen berjalan perlahan ke sisi para pengikutnya, dan melirik beberapa orang yang sedang makan dengan lahap. Kamu tidak perlu menyelamatkan muka untukku kali ini, pukul saja para idiot ini. Kata-kata dominan Qin Yichen adalah memberi orang-orang muda ini dorongan. Mata yang mereka lihat pada Qin Yichen bersinar. Qin Yichen tidak banyak bicara, dan berkata kepada Lin Bai dan Zhao Wuling di samping. Kalian berdua mencoba menjaga mereka tetap aman, dan jika mereka benar-benar bunuh diri, aku juga tidak menyalahkanmu. Yu Daoseng tersenyum. Dia mendapatkannya. Ketika Qin Yichen berdiri dan berkata saat ini, dia tidak bisa melepaskan satu kata pun. Biarkan mereka mengalahkan para idiot ini dengan keras. Mungkinkah Lord Light membuat perintah seperti itu? Itu jelas tidak mungkin. Bagaimanapun, kuil penguasa cahaya masih berada di bawah perhatian Mahkamah Agung. Jika mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Jadi, memukul orang adalah palsu. Tapi kalimat terakhir, terlepas dari hidup atau mati mereka, cukup menarik. Arti kata-kata ini, dengan hati-hati dipikirkan, untuk tidak membiarkan mereka melakukannya dengan percaya diri, tetapi tidak menyebabkan terlalu banyak masalah untuk diri mereka sendiri. Selama tidak melebihi batas perlindungan Lin Bai dan Zhao Wuling, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Adapun peringkat, hal itu menjijikkan dan sangat penting. Di bawah penjelasan transmisi suara rahasia Yu Daoseng, para remaja itu menyeringai penuh arti. Ini setara dengan otorisasi Lord of Light, dan mereka melakukan banyak hal. Jangan ragu untuk pergi ke orang-orang yang menjijikkan, jenis tanpa sedikit rasa takut. Tuan Cahaya Tuan, saya tahu, saya akan melakukan hal-hal sesuai dengan instruksi Anda. Yu Daoseng memiliki senyum jahat di wajahnya. Qin Yichen sangat puas dengan reaksi Yu Daoseng, dan menjanjikannya dengan santai. Jika kinerjamu cukup baik, aku berjanji akan memberimu status Master Hall. Yu Daoseng terkejut. Identitas kepala sekolah? Saat ini, sistem posisi kuil Lord Cahaya belum sepenuhnya ditetapkan, tetapi ada beberapa hubungan antara atasan dan bawahan. Dalam sistem yang ada, Aula Master adalah yang kedua setelah wali kiri dan kanan, kapten dan aula cabang. Ada ratusan orang di bawah setiap Master Aula. Dapat dikatakan bahwa identitas yang dijanjikan Qin Yichen sudah sangat tinggi untuk Yu Daoseng. Tepat ketika Yu Daoseng ingin mengucapkan terima kasih, Qin Yichen menatapnya dengan pandangan kosong, menoleh dan pergi. Bekerja keras, atau biarkan pria gendut itu memberimu pelajaran yang bagus saat kamu kembali. Setelah Qin Yichen mengurus hal-hal sepele ini, sudah larut malam, dan semua orang di Mahkamah Agung ada di ruangan untuk berlatih setiap waktu luang. Itu adalah kebiasaan yang mereka kembangkan. Dan Qin Yichen dengan ringan datang ke tanah sempit yang ditinggalkan oleh Mahkamah Agung untuknya. Melihat sekeliling, yakin bahwa tidak ada yang memandangnya, Qin Yichen menginjak kakinya dengan lembut, dan energi spiritual secara akurat ditransmisikan ke tanah, mengeluarkan tanah di dalamnya. Qin Yichen menuangkan resin berkualitas tinggi dari cincin ruang giok ungu langsung ke dalam lubang. Resin berkualitas tinggi juga merupakan hal baik yang sangat diperlukan saat menempa tentara Dao. Qin Yichen menggunakannya untuk menempa langkah, yang benar-benar sia-sia. Sangat disayangkan bahwa benda ini bukan milik Qin Yichen. Dia tidak merasa buruk sama sekali, dan bahkan membawa pemborosan secara ekstrim. Setelah memangkas pohon yang dia ambil di sore hari sesuai dengan struktur yang dia inginkan, Qin Yichen melemparkan fondasinya ke bawah. Ketika resin mengeras, Qin Yichen mendorong tiang kayu yang terbuka di tanah. Berdasarkan pengalaman Qin Yichen, dia tidak bisa menggerakkannya. Jelas, kekuatan benda ini sesuai dengan harapan Qin Yichen. Tepat ketika Qin Yichen tampak tenang, dia akhirnya membuka telapak tangannya dan melihat pemandangan di depannya dengan tenang, tanpa mengatakan apa-apa. Selanjutnya, saatnya untuk meredam hal-hal besar. Mungkin di dunia ini, tidak akan pernah ada situasi di mana akan ada kekurangan tempat tinggal.
Ada terlalu banyak bidang bintang di bawah kendali mereka, dan tidak perlu menyelamatkan sama sekali. Begitu tidak ada tanah, ekspansi akan dilakukan. Berakhir. Bangunan di dunia ini didominasi oleh kedamaian dan kelapangan. Tetapi untuk Qin Yichen, semua bangunan seperti ini, yang agak terlalu tidak menyenangkan. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti stasiun barbar yang tidak beradab. Sama sekali tidak ada fleksibilitas yang disukai Qin Yichen. Sepanjang malam, Qin Yichen sibuk dalam keheningan. Untuk membuat istana lebih stabil, Qin Yichen juga memiliki kemewahan untuk meneteskan berbagai obat ke permukaan kayu di depannya. Mempercepat proses dehidrasi kayu. Ketika langit berangsur-angsur cerah, Qin Yichen meletakkan sirap terakhir di atap, dan Anda selesai. Setelah meregangkan tubuhnya, Qin Yichen tersenyum sedikit, melihat matahari yang sudah menunjukkan sedikit rona merah di cakrawala. Dia hanya memindahkan kursi dan duduk di atasnya dengan santai, menikmati matahari dengan wajah yang nyaman. Utusan Dewa Gotham Jin akhirnya datang ke tempat turnamen hari ini. Menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tidak masalah apakah dia datang atau tidak di lain waktu. Tetapi hari ini adalah hari pertama kompetisi, dan dia harus muncul untuk menghadapi beberapa masalah pelik. Bagaimanapun, ini adalah konfrontasi pertama, dan tidak dapat dihindari bahwa seseorang tidak akan tahu pentingnya serangan itu. Dia hanya datang untuk menangani korban dan memberikan kompensasi. Setelah hari ini, semuanya tidak ada hubungannya dengan mereka. Perintah Tuhan, biarkan aku keluar. Utusan surgawi Gotham Jin menatap Qin Yichen dengan ekspresi ingin memakan orang. Qin Yichen sepertinya mengharapkan sesuatu, dan membuka matanya perlahan. Apa yang kamu lihat aku lakukan? Sudut mulut utusan Tuhan Gotham Jin berkedut keras. Melakukan apa? Apa yang telah Anda lakukan? Anda tidak memiliki angka tertentu di hati Anda. Utusan Dewa Gotham Jin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke kompleks istana di bawah. Lihat apa yang telah kamu lakukan.